Mari kita berdoa. Sungguh ya Bapa di surga, kasih setiamu yang tidak pernah berubah sungguh mengharu hati kami Tuhan. Siapakah kami ya Tuhan, kalau bukan karena kasih setia Tuhan, kami boleh layak datang berdiri di hadapan Tuhan. Sebagai anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai umat Tuhan, bahkan sebagai orang-orang yang dipanggil untuk melayani Tuhan. Beri kesempatan yang istimewa untuk boleh memberitakan firman Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan, karena kasih setiamu sudah menaungi kami, sudah menopang kami, sudah mengangkat kami dari keterpurukan kami, dan melayakkan kami sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Tuhan terima kasih, kami juga bersyukur kami boleh datang untuk merenungkan firman-Mu, untuk merayakan kembali, mensyukuri kembali kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Berkatilah waktu ini Tuhan, berkatilah firman yang akan diberitakan, pimpin dan berkatilah hamba-Mu ini. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat siang, selamat pagi. Saya biasa di gereja kurang semangat. Shalom, selamat pagi. Pagi. Oke ya biasanya apa yang terjadi pada jemaat itu juga terjadi pada kita, karena kan kita jemaat juga, kan begitu ya. Oke, firman Tuhan hari ini tentang unchanging God diambil dari Mazmur pasal yang ke-90 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Saya akan membaca untuk kita. Mazmur 90 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Saya akan baca dari TB2. Mazmur 90 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Tuhan, Engkaulah perteduhan kami turun-temurun sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, dari dahulu kala sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin yang telah berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia dalam tidurnya, di pagi hari mereka seperti rumput yang akan binasa, di waktu pagi bersemi dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kobaran amarah-Mu kami menjadi gentar. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, bahkan yang tersembunyi pun dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena geram-Mu, kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya hanyalah kesukaran dan penderitaan. Ya, sungguh cepat kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan menyadari geram-Mu sehingga takut kepadamu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ayat 13, kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Sayangilah hamba-hamba-Mu, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita sepanjang hidup kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami sengsara. Biarlah perbuatan-Mu terlihat oleh hamba-hamba-Mu dan semarak-Mu oleh anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami turun atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami, ya perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya itu punya satu kekaguman begitu ya. Ada hal-hal yang membuat saya amazed. Salah satu yang pasti adalah mendengar orang berbahasa Korea. Bukan cuma Korea sih, cuma maksud saya kadang-kadang ini ngomong apa ya? Karena saya nggak tahu kan ya, nggak ngerti, tapi mereka ngerti gitu. Ya, atau lihat orang Kamerun, teman yang ngomong bahasa Kamerun itu, tapi mereka ngerti gitu. Ya, itu memang ajaibnya bahasa. Salah satu yang membuat kagum saya itu gunung. Kadang-kadang saya pikir ini gunung, ada manusia di depan gunung itu, dan manusia itu
generasi ke generasi itu berlalu, saudara. Ya, gunung itu ada waktu saya ada. Gunung itu ada waktu papa saya ada, mama saya ada. Gunung itu tetap ada waktu nenek saya sudah ada. Gunung itu tetap ada waktu kakek nenek buyut saya masih ada. Gunung itu ada bahkan beberapa generasi terus. Jadi gunung ini luar biasa, saudara. Amaze begitu ya. Ada satu kekuatan, kekekalan, kemantapan ketika kita melihat adanya gunung ini. Maka tidak heran, saudara, ini saya ketahuan umurnya, saudara ya. Ada lagu Country Roads, ya, itu salah satu kalimatnya begini, life is older than the tree, ya. Hidup manusia itu lebih tua dari pohon, karena pohon kan ada sih pohon yang lebih tua, tapi banyak pohon kan kadang-kadang kita tanam, ya. Tapi younger than the mountain, going like a breeze, gitu ya. Younger like mountain, nggak ada yang bisa mengalahkan gunung, saudara. Nah, saudara, itu yang hari ini kita melihat bahwa kalau kita mau merenungkan mengenai kekekalan Allah, di dalam Mazmur 90 ayat 1 sampai 2, khususnya ini merupakan sebuah pembukaan yang luar biasa mengenai siapakah Allah sebenarnya. Ya, di sini dikatakan, Tuhan, Engkaulah perteduhan kami turun-temurun sebelum gunung-gunung dilahirkan, bumi dan dunia diperanakan, dan dari dahulu kala sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Saudara, kalimat ini menunjukkan kepada kita satu statement yang begitu kuat tentang siapa Allah yang kita percaya. Tentang Allah yang kalau dalam bahasa Barth and Parera itu dikatakan gunung itu punya satu kekuatan, kekekalan yang tidak bisa itu membuat kita itu kagum. Ya. Hidup boleh berlalu, generasi boleh berlalu, bahkan ribuan tahun, ratusan ribu tahun bisa berlalu, tapi gunung itu tetap ada. Manusia itu sehebat-hebatnya kita itu seperti satu keluh. Kalau bahasa Alkitab keluh itu ke bahasa Inggris sigh, sebuah breeze, hanya sehela nafas terus berlalu. Tapi Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang digambarkan dengan luar biasa. Di sini dikatakan dua ayat ini menjadi satu gambaran yang luar biasa mengenai siapa Allah kita. Ya. Doa Musa abdi Allah, Engkaulah perteduhan kami turun-temurun. Saudara, perteduhan sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi diperanakan, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Saudara, perteduhan sini ini adalah satu ungkapan dari Musa, begitu ya. Kalau kita ikuti judulnya Musa, Engkaulah tempat perteduhan. Apa sih itu perteduhan? Kata maon, ya, maon yang dipakai di sini ini adalah mulai dari artinya kandang hewan, tempat hewan itu beristirahat, ya. Tempat kediaman Allah itu juga dipakai kata maon ini. Atau tempat bernaung, yaitu bernaung dari musuh. Kita bisa lihat juga di Mazmur 71. Tuhan adalah tempat perteduhan, tempat bernaung dari musuh, tempat kita merasa safe, tempat kita udah capek, seperti binatang kembali ke kandang, bisa tidur dengan nyenyak, istirahat, dan besok mendapatkan kesegaran kembali. Tempat yang ketika kita dikurung atau diancam oleh berbagai macam bahaya, kita bisa datang bernaung, kemudian kita bisa mengatakan bahaya berlalu, musuh berlalu, tekanan berlalu, kehidupan yang berlalu, dan kemudian kita akan menjadi baik-baik kembali, saudara. Nah, menarik, saudara, kalau kita lihat di dalam struktur kalimatnya, justru di dalam kalimatnya dikatakan Adonai Ma'on Ata, gitu ya. Tuhan, tempat perlindunganlah engkau. Jadi kalau kita melihat urutannya, berarti kata Ma'on yang ditaruh di dalam awal kalimat itu seperti saya bilang begini, Kezia, pisang goreng saya suka. Nah, saudara, pisang goreng ya, bukan bawang goreng, bukan ini. Kenapa? Karena begitu pentingnya kata itu, saya harus taruh di depan. Kalau saya cuma ngomong, Kezia, saya suka pisang goreng. Mungkin bisa miss, apa sih yang saya mau tekankan gitu. Tapi ketika saya bilang, Kezia, pisang goreng saya suka. Kezia pasti nggak lupa habis ini joke ya, bukan minta dibeliin pisang goreng ya. Tapi ini dikatakan Tuhan
tempat perlindunganlah engkau. Nah, menaruh itu di depan sudah menentukan bahwa ini adalah satu konsep, satu hal yang mengcapture daripada pemazmur ini. Siapa Tuhan? Tempat perlindungan, tempat beristirahat, tempat aman, safe space buat kita ketika kita ada di dalam berbagai macam bahaya. Bahkan saudara, LAI menekankan Tuhan engkaulah, saudara ya. Ketika engkaulah kan berarti engkau adalah gitu ya. Sebenarnya kalau dalam teks ini seperti bahasa Inggris justru terjemahnya lebih baik, you have been my refuge. Jadi bukan hanya adalah itu kan menyamakan gitu ya, mengequalkan, tapi ini adalah satu kata kerja aktif. Engkau telah menjadi, saudara. Apa artinya? Ini bukan satu statement kosong mengatakan A sama dengan B, tapi ini statement yang keluar dari pengalaman. Engkau sudah dari dulu sampai sekarang menjadi tempat perlindunganku. Bahasa Inggris dengan tepat, you have been, atau kalau bahasa lebih kuno, thou art, begitu ya. Engkau telah menjadi, dan itu diterjemahkan bukan dengan you were my refuge, bukan you were tapi you have been. Karena ini adalah bukan hanya past tapi dari dulu sampai sekarang. Nah, saudara, ini pengalaman pemazmur yang luar biasa. Engkau telah menjadi, bahkan dikatakan engkau telah menjadi turun temurun, saudara. Ini penekanannya, atau dalam ininya dikatakan dari generasi ke generasi. Saudara, ini menunjukkan betapa kekalnya, betapa luar biasanya Tuhan. Ya, Tuhan kekal, Tuhan telah menjadi pertolongan kita, dan selama itu dia tidak pernah berubah. Di ayat 4 ada satu hal menarik begini. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu. Ya, saudara bisa bayangkan ya, satu hari dalam manusia itu seperti 1000 tahun. Ya, tentu ini bukan formula, tapi mau menggambarkan bahwa kalau kita merasakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan baru satu hari, sebenarnya Tuhan sudah berlaku atau sudah menjadi tempat perlindungan kita beribu-ribu tahun, bergenerasi, berpuluh-puluh ribu tahun. Tuhan sudah menjadi tempat perlindungan kita, tempat yang bisa kita andalkan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, di ayat 2, kekekalan, ketidakberubahan Allah itu kemudian diekspand, bahkan sebelum gunung-gunung dilahirkan, bumi dan dunia diperanakan, engkaulah Allah. Nah, ini baru statement. You are God before the world, before the mountains, before the earth was born. Jadi sebelum semua itu, engkaulah Allah. Sebelum, bahkan di TB2 diterjemahkan dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Kalau di TB1 mungkin lebih puitis. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Yang memang di situ pakai kata olam. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Engkaulah Allah. Nah, saudara kasih Tuhan, ayat 2 ini adalah sebuah kalau orkestra ini satu pembukaan, overture-nya. Breng. Tuhan telah menjadi tempat perlindungan, safe space buat kita, safe house buat kita, tempat kita menjadi kekuat kembali, menjadi segar kembali, turun temurun, generasi ke generasi, bahkan sebelum segala sesuatu ada, Tuhan sudah menjadi seperti itu buat kita. Lalu apa dampaknya buat kita? Nah, saudara, dari pernyataan itu 3 hal saya ajak kita untuk melihat ya. Pertama, pemazmur kemudian setelah merefleksikan Tuhan yang begitu luar biasa, pemazmur mengatakan, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini? Melihat Tuhan yang luar biasa, pemazmur mengatakan, siapakah aku ini? Ya, Trample Longman mengatakan bahwa ini ada kontras yang begitu kuat. Ketika ayat 1 dan 2 itu Tuhannya begitu everlasting, begitu unchanging, tiba-tiba ayat ketiga dan keempat di situ muncul dengan kata manusia itu seperti rumput, hari ini ada, besok hilang. Sebab siapakah kami, manusia akan kembali kepada debu. Karena memang kejadian pasal 2, ya pasal 3, kita akan kembali kepada debu. Manusia itu, kalau Tuhan itu begitu generasi ke generasi, manusia itu hidupnya hanya seperti satu malam. Satu waktu jaga malam yang akan berlalu, saudara. Atau satu
seperti bunga yang pagi muncul berkembang dengan luar biasanya, tapi kemudian sore itu akan menjadi layu. Saudara, nadanya itu begitu, setelah pertama jreng gitu ya, tiba-tiba bait pertamanya suaranya menjadi sunyi. Allah itu ditampilkan dengan suara overture sebuah orkestra tuh biasa bisa panjang gitu ya, patuan tuh panjang dan megah, terus tiba-tiba suaranya menjadi sunyi. Itu yang harusnya ada kita sebagai manusia. Melihat kebesaran Allah, hal pertama adalah kita harus melihat bahwa kerendahan kita, kekecilan kita di hadapan Tuhan. Ternyata kita memang hanya seperti tadi lagu itu, saya kira banyak lagu Kristen itu juga ya, like a breeze. Jadi benar-benar hanya sebuah hembusan nafas manusia itu akan berlalu. Saudara yang kasih Tuhan, karena itu kita harus merendah sudah di hadapan Tuhan. Ya. Di hadapan Tuhan hari ini saya melihat begini, banyak orang yang di sekuler ya, mereka tidak percaya Tuhan itu menjadikan diri dia sebagai pusat. Dia tidak menjadi dia nggak percaya Tuhan, jadi ya nggak perlu dia merendah pada siapa, dia merendah atau dia berpusat pada dirinya, yaitu masalah dialah, dia nggak ini. Tapi kadang-kadang kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kita juga lupa ketika kita sibuk ya, ketika kita sibuk, apalagi mungkin makin lama kita bekerja, makin lama kita melayani di gereja atau di kampus, kita makin dapat posisi yang makin banyak tanggung jawabnya, makin tinggi, saudara. Kita kadang-kadang bisa lupa bahwa sebenarnya kita itu hanya seperti keluh, seperti sigh, seperti sebuah breeze yang akan berlalu. Jangan menjadikan kita itu sebagai pusat, tapi jangan lupa bahwa kita itu harus merendahkan diri di hadapannya. Yang kedua adalah, saudara, muncul konsep dosa, karena setelah dia melihat fananya, fragile-nya manusia di bagian yang pertama. Yang kedua, muncul bahwa di dalam kelemahan itu, manusia itu ternyata juga hidup tidak luput dari dosa. Ayat 7-12 menggambarkan dosa itu begitu mengerikan. Saudara, dosa ini kan begini ya, saudara ya. Seringkali kita bilang begini, orang boleh berdosa asal jangan ketahuan, gitu ya. Boleh melanggar lampu merah asal jangan ada polisi. Itu kan, boleh boleh nggak masuk Zoom asal nggak ketahuan dosen, misalnya begitu ya. Saudara yang kasih Tuhan, itu kan konsep dosa karena kita berpikir bahwa yalah kalau dosa itu bisa ditutupi, maka itu menjadi satu hal yang ya simple gitu. Saudara, di sini dikatakan dosa itu, beratnya dosa atau beratnya dia sebagai manusia adalah karena dosa itu. Di dalam ayat yang kelima, ayat ke-8 dikatakan, engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu, bahkan yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Tidak berkutik, saudara. Nggak ada jalan kita bisa kabur, nggak ada, saudara. Nggak ada. Di hadapan Tuhan, kita berdosa itu tidak mungkin kita bisa lari. Kita bisa lari, nggak bisa kita bisa lari. Ya. Kalau kita di hadapan polisi kita bisa lari, ya. Kadang-kadang ya itu manusiawi begitu ya. Kadang-kadang kita suka lari. Tapi kalau di hadapan Tuhan, saudara ya, nggak ada sebenarnya yang bisa kita lari. Maka kedua yang harus kita lakukan adalah kalau kita sudah melihat fragile-nya kita, yang kedua pemazmur mengajar kita untuk datang, membuka, mengaku dosa kita di hadapan Tuhan kalau memang kita berdosa di hadapan Tuhan. Karena di bagian ini ada dua ayat yang sangat favorit begitu ya. Masa hidup kami 70 tahun dan kalau sanggup 80 tahun, tetapi berlalunya pun buru-buru dan kami melayang lenyap. Saudara, itu juga masih menekankan singkatnya hidup kita, singkatnya dosa yang membuat di dalam ayat ini dikatakan kebanggaannya adalah kesukaran, ya, kesukaran dan penderitaan. Itu dosa, saudara. Itu dosa. Maka yang kita harus lakukan adalah kita menyerahkan ya kembali untuk
datang mengkonfront, membuka dosa kita supaya kita benar-benar terbuka di hadapan Tuhan. Life is short, life is difficult and short. We just like fly away, kata Longman. Ya, hidup itu sulit, penuh dengan penderitaan, singkat, berlalu cepat-cepat, dan kita hanya seperti melayang lenyap. Karena itu ayat 12, sekali lagi itu ada ayat favorit ya, banyak yang kita ini. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Pemazmur tidak meminta bukan hanya supaya dia bisa hidup kekal, saudara-saudara, tapi dia belajar untuk mempunyai hati yang bijaksana. Pemazmur tidak berdoa supaya Tuhan itu melepaskan dia daripada supaya dia nggak bisa jatuh ke dalam penderitaan ini. Ya, tetapi pemazmur tahu bahwa dalam keadaan dia berdosa, dia ingin punya hati yang bijaksana supaya dia bisa selalu untuk ingat kembali kepada Tuhan. Ingat kembali kepada Tuhan. Dalam penderitaan, dalam kesukaran, dalam penderitaan itu kita kembali kepada Tuhan. Sebagai gunung batu, sebagai sandaran kita. Yang terakhir itulah yang kemudian pemazmur lakukan. Ya, di dalam ayat yang ke-13, pemazmur mulai dengan satu seruan. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Sayangilah hamba-hambamu. Kenyangkanlah di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita sepanjang hari-hari kami. Saudara yang kasih Tuhan, kalau pertama kita merendahkan diri, kedua kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, ketiga kita datang kepada Tuhan untuk menyelesaikan masalah dosa itu. Atau menyelesaikan masalah pergumulan kita, kehidupan kita yang rusak oleh karena dosa itu. Di sini ada seruan kembalilah, ya saudara ya. Jadi soal gini, atau dalam bahasa lain itu Tuhan berbaliklah. Tuhan ada Alkitab seperti Tuhan menyesallah gitu ya dari hukuman yang engkau berikan. Ya, arti kembali itu kan berbalik ya, syuf itu kan artinya bertobat begitu, berbalik daripada yang pernah lakukan untuk berbalik. Nah, saudara, mungkin kita berpikir begini, ini kok pemazmur nekat sekali ya berkata kepada Tuhan, berbaliklah, berputarlah gitu. Seolah Tuhan ini seperti itu, biasanya bahasa itu dipakai untuk kita manusia yang berdosa lalu dikatakan berputar, berbalik, bertobat itu kan berbalik dari dosa menuju jalan ini. Ya, tapi ini pemazmur ini mengatakan ini seolah-olah Tuhan itu diajak untuk berubah, untuk berbalik daripada karena dosa itu Tuhan sudah membuat pemazmur ada di dalam kehidupan yang penuh penderitaan. Yang di sini bahkan dikatakan di ayat yang ke-15 ya, buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami sengsara. Nah, saudara, ini dosa. Ya, tentu di sini maksudnya bukan Tuhan itu yang membuat kita sengsara, saudara. Ya, Tuhan enggak seperti itu jahat. Tapi dia mau mengatakan bahwa karena dosa, ini kan gaya bahasa ya. Tuhan membuat kita sengsara. Tapi sebenarnya dosa itu ketika tidak dibereskan, itu yang membuat kita sengsara. Kehidupan dalam dosa itu yang membuat kita sengsara. Harusnya dia katakan, aku bertobat, aku kembali kepada Tuhan. Tapi pemazmur bilang, Tuhan kembalilah kepadaku, sayangilah aku kembali. Nah, saudara yang kasih Tuhan, apakah di sini dia meminta Tuhan untuk berubah? Tidak juga, saudara. Ya, memang berbalik itu bukan karena Tuhan diminta berubah, tetapi berbalik karena apa? Karena ada jangkar, yaitu kasih setia Tuhan. Hesed dari Tuhan itu yang menjadi jangkar. Saudara, dalam kehidupan kita, tekanan di sini adalah bahwa biarlah Tuhan kembali mengingat kasih setianya. Unchanging God itu, Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang tidak berubah, itu karena pertama kita melihat terbukti dalam ayat 1 dan 2 itu ya, terbukti dari generasi ke generasi. Tapi di dalam ayat yang ke-18 dimunculkan juga kembali satu tema yang begitu sentral di dalam Alkitab, kasih setia Tuhan itu tidak pernah berubah.
Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan dengan kasih setianya selalu menghukum orang yang berdosa dan mengampuni orang yang mau bertobat dan mau datang kembali kepadanya. Dalam kasih setianya, dalam unchanging God itu adalah jangkarnya kita. Artinya apa? Jangan main-main dengan dosa. Jangan main-main dengan dosa. Atau artinya apa? Atau jangan takut untuk datang kepada Tuhan ketika kita misalnya berdosa, kita jatuh dalam kesengsaraan, kita jatuh di dalam penindasan, dalam kesengsaraan, dalam berbagai duka cita. Karena Tuhan tidak pernah berubah, oleh karena kasih setianya itu adalah jaminan, pegangan untuk kita bahwa kita akan selalu bisa mendapatkan anugerah Allah, rahmat Allah, pertolongan Allah ketika kita mau datang lagi kepada Tuhan. Itu yang menjadi bagian dari pemazmur. Nah, saudara, saya tertarik juga dengan vertigo. Saudara. Ya, ada yang pernah kena vertigo di sini? Nggak tahu ya, tapi saya pertama tuh di gereja saya tuh ada satu pendeta yang udah agak senior, sekarang mungkin umur 70 sekian. Itu sering banget kena vertigo. Saudara tahu vertigo ya? Vertigo ini definisinya definisinya di sini dikatakan di sini dikatakan dalam bahasa Inggris a sensation of motion in which the individual or the individual surrounding seems to whirl dizzily. Ya, kayak bergoyang gitu. Kehilangan keseimbangan yang disertai rasa pusing. Atau bahasa sederhananya dunia berputar, saudara. Ya, agak ngeri juga saya sebenarnya sama vertigo, karena setelah yang senior sekarang ada pendeta di gereja yang kira-kira beda nggak jauh dari umur saya, udah mulai kena vertigo juga. Dan karena dia bilang kalau kena vertigo itu, saudara, nggak bisa buka mata. Karena begitu buka mata itu nggak ada yang tetap gitu. Benar-benar bergoyang, tempat tidur bergoyang, pegangan bergoyang, pintu bergoyang. Jadi nggak ada yang tetap, saudara. Saya bayangin aja udah perutnya agak sakit gitu ya. Bisa kebayang pusingnya itu, saudara, vertigo itu. Ya, karena nggak ada pegangan. Benar-benar begitu dia buka mata itu kayak kalau misalnya gini, kalau kita naik kapal ya, kapal bergoyang, kita pegang pada railing itu kan, paling nggak railing itu tuh tetap gitu, walaupun dia agak goyang-goyang, tapi railingnya tetap gitu. Tapi kalau kita begitu vertigo itu railing pun ikut muter, jadi udah nggak tahu dunia itu seperti apa, saudara. Nah, saya membayangkan ini ya seperti begini. Ketika dalam hidup dunia ini itu kita ada dalam kondisi vertigo, ini memang sangat tidak enak. Ketika kita dalam hidup dunia ini banyak hal berubah, banyak hal menekan kita, banyak hal membuat kita itu kayak karena dosa, karena masalah orang tua, masalah studi, masalah teman, berbagai masalah itu bisa membuat dunia itu sepertinya nggak ada pegangan, saudara. Sepertinya kita udah nggak tahu mulai dari mana, keluar dari mana, apa yang mau dipegang, semuanya itu bergoyang. Tapi firman Tuhan hari ini mau mengatakan begini, ada satu hal yang tidak bergoyang, ada satu hal yang tidak berubah, ada satu hal yang sudah dari dulu turun-temurun sudah menjadi tempat perteduhan kita. Safe house buat kita, safe spot buat kita. Tempat kita bisa tidur dan kemudian kita bangun lagi dengan segar besoknya. Tempat kita begitu lagi stres satu hari, kita bisa tidur, besok kita bangun, walaupun masalah tetap ada, tapi ada kesegaran yang muncul bersama dengan kita. Tempat yang kita bisa dikejar oleh musuh, ya saya kira kita nggak ada, saudara main game mungkin begitu kali ya, ada tempat musuh, langsung ada tempat beristirahat, kemudian ketika musuhnya udah pergi, sudah bisa keluar dengan tenang. Karena itulah Allah kita. Ya, itulah Allah kita. Karena apa? Karena kasih setia Allah itu yang menjadi jaminan kita. Kasih setia Allah tidak pernah akan meninggalkan kita. Kasih setia Allah tidak akan pernah mengabaikan kita ketika kita mau datang kepada Tuhan. Saudara, di dunia kita hari ini nih banyak yang tidak baik-baik saja, saudara ya. Karena salah satu masalah itu adalah kesehatan mental. Ya, baru beberapa hari lalu ini ada, tapi ini mungkin karena pengaruh baby blues katanya begitu ya. Jadi ada ibu gendong bayinya mau bunuh diri di
stasiun kereta api di Pasar Minggu. Sampai satpamnya ini saya kagum. Ini satpamnya pasti udah latihan konseling kali sama Mem Esther. Gitu ya. Dia kata, Bu, saya tahu ibu punya masalah, tapi mari kita bicara dulu katanya. Gitu. Dia cuma ngomong begitu, dia pegangin ya. Saya tahu ibu punya masalah, tapi mari kita bicara dulu. Karena orang kalau udah stres, begitu dia mulai bisa bicara, berarti dia ada rilis. Berarti itu paling tidak itu tekad untuk bunuh dirinya itu menjadi berkurang. Ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, dunia hari ini nih banyak. Ini mungkin ditengarai karena dia baru punya bayi, itu baby blues ya, itu sindrom yang karena hormon dan sebagainya itu seringkali nggak bisa dihindari. Tapi banyak hal bisa terjadi menekan kita. Ya, tapi jangan lupa bahwa saudara, the unchanging God, our God, dan kata di ayat yang ke-13 itu muncul Tuhan itu sebagai Yahweh, ya, Tuhan Allah perjanjian, Allah Israel yang kita kenal dalam Yesus Tuhan kita. Itu adalah Allah yang tidak pernah berubah, Allah yang menjadi sandaran kita, Allah yang bisa kita kembali kepadanya dan beroleh kesegaran dari segala penderitaan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih di dalam dunia yang tidak menentu, semua berubah, semua goncang, tidak ada yang bisa menjadi sandaran harapan kami. Ketika semua itu membuat hidup kami juga tidak tahu bagaimana kami harus jalani. Kami bersyukur bahwa Allah yang tidak pernah berubah, gunung batu yang telah ada sejak dahulu kala, tempat perteduhan kami, Engkaulah Allah kami. Kami bersyukur untuk kasih setiamu. Biarlah sekali lagi kami boleh merendahkan diri, mengakui dosa kami dan mencari Tuhan, supaya kami boleh dipulihkan. Terima kasih Bapa di surga, demi Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.